Jejak yang Hilang, sebuah cerita pendek yang dibacakan oleh narator aroma mistis. Raka adalah seorang dosen arkeologi yang tengah menyiapkan perjalanan ekspedisi untuk penelitian situs sejarah di sebuah kota kecil. Ia dikenal sebagai pria yang praktis, tidak percaya takhayul, dan selalu fokus pada fakta. Raka tinggal di rumah kecil di pinggir kota bersama istrinya, Nisa, yang berprofesi sebagai ilustrator buku anak-anak. Kehidupan mereka berjalan sederhana hingga Nisa mulai mengeluhkan hal aneh. Ia merasa kehilangan waktu. Aku baru saja menyelesaikan sketsa jam 10 tadi, tapi tiba-tiba sudah jam 2 pagi, kata Nisa terlihat bingung. Raka yang skeptis hanya menganggap Nisa terlalu larut dalam pekerjaannya. Namun, frekuensi kejadian itu bertambah. Nisa juga mulai lupa di mana ia meletakkan barang-barang, dan seringkali ia bangun dengan bekas tinta di tangannya, padahal ia yakin tidak menggambar apa-apa. Raka mulai memperhatikan perubahan perilaku Nisa. Ia sering mendapati istrinya menatap kosong ke jendela, seolah sedang mendengar sesuatu yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Suatu malam saat Nisa tertidur, Raka menemukan selembar kertas di meja kerjanya. Di sana tergambar sosok aneh, tubuh manusia tanpa wajah, hanya ada coretan hitam di bagian kepala. Raka berpikir itu hanya hasil ilustrasi Nisa yang belum selesai. Tetapi ketika ia bertanya keesokan harinya, Nisa terlihat bingung. "Aku nggak pernah gambar itu," ujarnya. Lama-kelamaan Raka mulai mengalami hal serupa. Ia merasa mendengar suara langkah di lorong rumah saat malam, meskipun tidak ada siapapun. Buku-buku di perpustakaan pribadinya sering jatuh tanpa sebab, dan selalu buku yang berkaitan dengan sejarah kolonial. Namun, semuanya terlalu kecil untuk dianggap sebagai sesuatu yang serius. Saat Raka pergi ke situs penelitian bersama timnya, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah buku harian tua yang terkubur di bawah puing-puing. Buku itu milik seseorang bernama Sinta, seorang perempuan yang hidup di abad ke-18. Halaman-halamannya berisi catatan pribadi, penuh dengan keluhan tentang rasa terisolasi dan ketakutan pada bayangan tanpa wajah yang sering mengikutinya. Ketika Raka membaca lebih jauh, ia menemukan sebuah halaman yang menyebutkan alamat yang terasa familiar. Itu adalah lokasi rumah yang sekarang ia tinggali bersama Nisa. Raka tidak memberitahu Nisa tentang penemuan itu, tetapi ia mulai menyelidiki lebih dalam. Ia mencari arsip sejarah lokal dan menemukan bahwa rumah mereka dulunya milik seorang wanita muda yang hilang secara misterius pada tahun 800. Nama wanita itu, Sinta. Sementara itu, Nisa mulai mengalami mimpi buruk, berulang tentang berjalan di lorong rumah yang gelap, selalu berhenti di depan sebuah pintu yang terkunci. Dalam mimpinya, ia mendengar suara perempuan menangis dari balik pintu. Tetapi, setiap kali ia mencoba membukanya, ia terbangun dengan napas terengah-engah. Ketika Raka akhirnya memutuskan untuk memberitahu Nisa tentang penemuannya, ia menemukan Nisa sedang menggambar sesuatu dengan ekspresi kosong. Ia melihat ke kertas itu dan melihat gambar yang sangat detail. Lorong rumah mereka lengkap dengan pintu terkunci yang ada dalam mimpi Nisa. Di sisi pintu itu ada tulisan samar yang belum selesai terbaca. Raka dan Nisa akhirnya membuka ruangan tersebut yang ternyata sebuah gudang kecil. Di dalamnya mereka menemukan pakaian tua, sebuah cermin kecil dengan retakan besar, dan potongan buku harian yang hilang dari milik Sinta. Di halaman terakhir buku itu, Sinta menulis, "Dia bukan bayangan. Dia adalah bagian dari aku." Ketika Nisa menatap cermin retak itu, ia merasa seperti melihat bayangan dirinya sendiri, tetapi dengan wajah tanpa ekspresi. Ia merasa tubuhnya berat, seperti tertarik ke dalam cermin. Raka mencoba menariknya keluar, tetapi bayangan di cermin menoleh ke arahnya dan berkata, "Bukan dia yang aku cari. Kamu."
Cerita berakhir dengan Raka yang terbangun di tengah malam, sendirian di rumah yang terasa dingin. Tidak ada jejak Nisa dimanapun, hanya cermin retak itu yang berdiri di ruang tamu.